Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan penyayang, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada kami di satu hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Di tengah kelelahan kami di malam ini, Tuhan masih ingatkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP 2022 Selasa 6 Desember 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-48 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22, dan yang menjadi ayat pembimbing renungan ayat ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera dan kebahagiaan yang berlimpah adalah kerinduan setiap insan manusia untuk hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan yang berlimpah. Apapun akan dilakukan untuk mencapai kebahagiaan. Banyak orang menganggap bahwa nilai dari damai sejahtera dan bahagia itu adalah dengan banyaknya harta. Sehingga dengan banyaknya harta yang kita miliki, kita bisa membeli apa saja yang kita mau. Ada juga menilai damai sejahtera dan bahagia itu terpenuhi ketika kita memiliki kedudukan atau jabatan, power atau kekuasaan. Sehingga dengan jabatan yang kita miliki, kita dapat melakukan apa saja yang kita inginkan. Namun menjadi satu pertanyaan, apakah itu semua menjadi jaminan untuk kita memperoleh damai sejahtera dan kebahagiaan? Jawabannya tidak. Mungkin sebagian memang benar, harta bisa membantu kita untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita. Kita bisa makan, kita bisa membeli rumah, kita bisa mempunyai pakaian. Tapi apakah menjamin harta bisa memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan? Kebahagiaan yang diukur dengan harta dan jabatan hanya bersifat sementara saja dan kemudian menghilang. Kebahagiaan sementara tidak membuat manusia damai sejahtera, tidak membuat manusia itu bahagia, namun hanya membawa manusia itu dalam ketamakan dan kehancuran. Jika demikian, apa yang sesungguhnya membuat manusia itu damai sejahtera dan hidup berbahagia? Memiliki harta juga jabatan dan hidup damai sejahtera serta bahagia. Apakah itu mungkin kita miliki? Itu mungkin saja kita miliki. Namun bagaimana kita bisa menggapai dan mengucap syukur atas segalanya? Hanya dengan mengerti dan memahami, memperhatikan firman Tuhan serta melakukannya. Sehingga seberapa banyak kekayaan dan seberapa tinggi pun jabatan, haruslah kita menyadari bahwa itu hanyalah titipan Tuhan. Sehingga kita memakai segalanya untuk memuji dan memuliakan namanya. Bukan untuk jatuh dalam kebohongan, bukan jatuh dalam kesombongan dan kecongkakan. Itulah damai sejahtera dan kebahagiaan yang sesungguhnya, menuruti, memperhatikan, dan melakukan firman Allah.
Bangsa Israel dalam ketegaran tengkuknya tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak lagi menuruti perintah Allah. Dan akhirnya mereka tersingkir dari damai sejahtera dan terhindar dari kebahagiaan. Dalam kondisi inilah Yesaya menyampaikan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dengan demikian, Yesaya memberitahukan bahwa itulah janji Tuhan atas Israel. Ketika Israel taat dan memperhatikan serta melakukan firman Tuhan, maka damai sejahtera dan kebahagiaan akan mengalir dan tidak pernah kering. Bapak Ibu, sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Tentunya dan pastinya, sebagai manusia yang penuh dengan pengharapan, kita menginginkan hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Mungkin banyak hal yang membuat kita tidak bahagia. Banyak hal yang membuat kita tidak damai sejahtera. Permasalahan hidup kita, kekhawatiran akan masa depan kita, permasalahan pergumulan yang telah akan diperhadapkan dalam kehidupan kita. Jikalau kita memikirkan itu semua, mungkin kita tidak mampu, bahkan kita berputus asa. Tapi saat ini firman Tuhan berkata, ingatlah, apapun pergumulan kita, apapun tantangan hidup yang kita alami, apapun kekhawatiran kita, turutilah bahwa firman Tuhan menjanjikan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan mengalir, dan kebahagiaan itu akan datang, dan kebahagiaan itu selalu ada untuk kita. Hanya satu, turuti dan lakukanlah perintah Tuhan. Maka upah yang akan kita terima, kebahagiaan yang tidak pernah kering, yang selalu mengalir dan selalu mengalir. Ingatlah janji Tuhan. Karena itu, marilah kita menaati, mendengarkan, dan menuruti firman Tuhan, sehingga kebahagiaan akan mengalir dalam kehidupan kita, sekalipun banyaknya gelombang-gelombang kehidupan yang mengganggu dan menjadi pergumulan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam Tuhan, bagaikan sungai yang tidak pernah kering dan melimpah bagaikan gelombang air laut yang tidak pernah berhenti. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.